Kalimantan Barat. Di sana semua ada, di sana semua bisa, asalkan sesuai aturannya. Kota Pontianak, pintu gerbang Kalimantan Barat. Mau pedagang silakan, wisata tak ketinggalan. Kotanya cantik, ramah penduduknya. Silakan Anda datang, selalu kami janjikan. Kecil telapak tangan, di pun kami tak gagal. Di tepi Sungai Kapuas berdiri megah Keraton Kadaria. Masjid Jami Sultan Abdul Rahman, kebanggaan dari zaman kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Oktavia, nama saya Malifa Nadia dan Sandra. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah Keraton Kadria. Ayo guys, ikuti kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Setiara. Saya dari Prodi Sejarah. Seperti sudah dilihat, sekarang saya berada tepat di halaman Istana Keraton Kadria Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah Keraton Kadria ini. Jadi, Istana Kadria ini merupakan istana Kesultanan Sultan Syarif Abdul Rahman Al-Qadri, atau lebih dikenal dengan Keraton Kadria ini merupakan istana terbesar yang berada di Kalimantan Barat. Lebih tepatnya terletak di Kampung Beting, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. Pusatnya itu tidak jauh dari pusat kota, sekitar 4 km. Terletak di tepi tiga air sungai, Sungai Landak, Sungai Pos Kecil, dan Sungai Pos Besar. Keraton Kadria ini didirikan pada tanggal 23 Oktober 1771 pada hari Rabu, atau yang bertepatan pada tanggal 24 Rajab 1191 Hijriah. Awal mula didirikannya Keraton Kadria ini ketika rombongan Sultan Syarif Abdul Rahman Al-Qadri melintas 3 sungai, yaitu Sungai Kapuas Kecil, Sungai Landak, dan Sungai Kapuas Besar, untuk membangun sebuah permukiman dan juga tempat ibadah sederhana. Dan Keraton Kadria inilah yang akan, dengan berdirinya Keraton Kadria inilah menjadi cikal bakal lahirnya Kota Pontianak, yang dimana pada awalnya nama kawasan ini ialah Kuntien, yang banyak dihuni oleh etnis Tionghoa yang mendiami pesisir Sungai Kapuas. Nama Kota Pontianak ini diambil dari nama hantu kuntilanak yang konon katanya ketika Sultan Syarif Abdul Rahman Al-Qadri beserta rombongan melintasi Sungai Kapuas dan Sungai Landak, ia merasa terganggu dengan suara kuntilanak sehingga ia pun melepaskan meriam untuk mengusir kuntilanak tersebut. Itulah asal usul dari nama Kota Pontianak. Namun oleh karena itulah nama kawasan ini diberi nama Kota Pontianak yang diambil dari nama kuntilanak. Lalu kemudian Sultan Syarif Abdul Rahman sendirilah yang menjadi sultan pertama di Istana Kadria ini, yang dimana kesultanannya dinisbatkan kepada namanya, yaitu Kadria. Letak pusat pemerintahannya ditandai dengan berdirinya Keraton Kadria dan Masjid Jami, atau yang dikenal dengan Masjid Sultan Syarif Abdul Rahman Al-Qadri. Oke, itu sekian dari saya, perkenalan sedikit sejarah Keraton Kadria. Kadria memiliki kompleks yang megah. Bentuknya menyerupai kapal dengan ukuran 30 x 50 meter persegi. Bangunan ini terdiri 3 lantai. Hal inilah yang menjadikannya istana terbesar di Kalimantan Barat. Istana Kadria tertuliskan dengan huruf Arab Melayu atau disebut juga dengan huruf Arab Gundul yang tetap pada bagian depan istana, untuk menandakan bahwa istana ini dibangun oleh Sultan Al-Qadri yang merupakan ulama terbesar dari Hadramaut Yaman yang masih merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Pada atas bagian pintu istana terdapat 3 lambang bintang dan bulan yang menandakan bahwa Istana Kadria merupakan istana Kesultanan Islam. Dan pada bagian depan halaman istana terdapat 3 buah meriam. Salah satunya merupakan meriam Stimbul. Dikatakan meriam Stimbul karena ia dapat timbul di Sungai Kapuas meskipun dengan berat yang demikian. Istana Kadria dibangun menggunakan kayu besi atau kayu berlian asli asal Kalimantan. Pada bagian depan istana terdapat 9 anak tangga dan sebuah teras. Di dalam istana terdapat tempat penjualan cenderamata khas Kota Pontianak
yang dimana hal ini diperunjukkan untuk para wisata yang mengunjungi Keraton Kadriah. Istana Kadriah dikatakan berarsitektur tempat ibadah etnis Tionghoa, di mana hal ini menandakan bahwa Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri sangat menghormati etnis Tionghoa yang lebih dulu menempati pesisir Sungai Kapuas. Istana Kadriah yang dominan berwarna kuning keemasan melambangkan arti dari kemuliaan dan kejayaan. Berikut adalah bagian dalam dari Keraton Kadriah, Pontianak. Kota Pontianak, ibu kota Kalimantan Barat. Di sana semua ada, di sana semua bisa, asalkan sesuai aturannya. Kota Pontianak, pintu gerbang Kalimantan Barat. Mau berdagang silakan, wisata tak ketinggalan. Kotanya cantik, ramah penduduknya. Silakan Anda datang, selalu kami nantikan. Kecil telapak tangan, di pun kami tak dagang. Di tepi Sungai Kapuas berdiri megah Keraton Kadriah. Masjid Jami Sultan Abdurrahman, kebanggaan dari zaman kerajaan. Satu age ciri kota kami, sebelah utaranya Siantar. Ada Tugu Katulistiwa, tak jauh dari Batu Layar. Kalimantan Barat, mau berdagang silakan, wisata tak ketinggalan. Kotanya cantik, ramah penduduknya. Silakan Anda datang, selalu kami nantikan. Kecil telapak tangan, di pun kami tak dagang. Tepi Sungai Kapuas berdiri megah Keraton Kadriah. Masjid Jami Sultan Abdurrahman, kebanggaan dari zaman kerajaan. Satu age ciri kota kami, sebelah utaranya Siantar. Ada Tugu Katulistiwa, tak jauh dari Batu Layar. Kota kami, Pontianak, sumber jaya.
asalkan sesuai aturannya. Kota Pontianak, pintu gerbang Kalimantan Barat. Mau berdagang silakan, wisata tak ketinggalan. Kotanya cantik ramah penduduknya. Silakan Anda datang, selalu kami nantikan. Kecil telapak tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Prodi Sejarah. Saya Sasandra Syatiara. Dan saya Malifa Nadia dan kawan kami Oktavia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sejarah Masjid Jami. Masjid Jami. Masjid Sultan Syarif Abdurrahman atau yang dikenal dengan Masjid Jami didirikan oleh Sultan Syarif Abdurrahman ketika pertama kali membuka kawasan hutan di persimpangan 3 sungai, yaitu Sungai Landak, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Kapuas Besar pada tahun 1771. Tempat yang kini dikenal dengan Kota Pontianak. Sultan Syarif Abdurrahman juga membangun istana tak jauh dari masjid ini. Masjid yang dibangun aslinya beratap rumbia dan konstruksinya dari kayu. Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman berdana segi 4 berukuran 33,27 meter kali 27,4 meter, dikelilingi oleh selasan militer berpagar, dapat menampung sekitar 1.500 jamaah salat sekaligus. Ini terbuat dari kayu berlian asli. Di dalam masjid terdiri kokoh 6 soguk guru dan kayu belian dengan diameter yang cukup besar menopang struktur atap masjid. 6 pilar ini juga melambangkan 6 rukun iman. Arsitektur dan bentuk dari masjid ini hampir semua masih asli. Pengurus masjid memang sengaja mempertahankan keasliannya karena bangunan ini sangat bernilai, dan mempertahankan keasliannya merupakan titah dari Sultan Hamid II. Mihrab masjid ini berdana segi 6 melambangkan rukun Islam yang ke-6. Untuk di dalam mihrab terdapat sebuah mimbar warna kuning yang mengkilap dan dengan ukiran-ukiran yang indah yang berwarna emas. Di atas mimbar ini terdapat inspirasi huruf Arab yang menyatakan bahwa Sultan Syarif Utsman membangunnya pada hari Selasa bulan Muharram pada tahun 1237 Hijriah. Sultan Syarif Utsman atau Sultan ketiga Pontianak tercatat sebagai sultan yang pertama kali meletakkan pondasi masjid ini sekitar tahun 1821 Masehi. Kota Pontianak, pintu gerbang Kalimantan